kita akan berbincang-bincang tentang manajemen waktu bersama rekan saya yang bernama Nurina. dan ya kita ngobrol dan tanya-tanya tentang manajemen waktu kepada Mbak Nurina. Gimana sih Mbak, menurut Mbak manajemen waktu itu? Jadi menurutku sendiri nih, manajemen waktu itu sangat penting buat kehidupan sehari-hari, dimana itu tuh bisa mengefisiensikan kita dalam melakukan suatu hal. Jadi kayak misalnya kita mau ada rapat nih misal, tapi kita ada kerjaan lain. Jadi kan kita harus menghitungkan skala prioritas kita yang mana dulu, apakah rapat dulu ataukah tugas itu dulu. Karena menurutku itu sangat membantu banget, apalagi yang lagi hektik-hektik kayak gini gitu, manajemen waktu. Menurut Mbak manfaat manajemen waktu itu pengaruh nggak terhadap kehidupan? Menurutku sangat berpengaruh banget karena itu sangat amat membantu di kehidupanku, yang mana itu akan tersusun gitu, jadi terorganisir mana dulu yang prioritas, mana yang tidak prioritas, dan mana yang akan bisa dikerjakan lebih cepat, mana yang tidak. Menurut Mbak manfaat atau kelebihan dari manajemen waktu itu apa sih? Kelebihannya, kalau kelebihan menurut aku sendiri itu banyak ya, dimana kita itu jadi lebih efisien gitu loh mengerjakan sesuatu, terus lebih produktif juga. Jadi kayak work life nya balance gitu loh kalau kita manajemen waktu. Jadi banyak sih sebenarnya kelebihannya. Untuk dampak negatifnya nggak ada apa gimana? Kalau dampak negatifnya sendiri itu banyak sih sebenarnya, karena manajemen waktu itu kan kita harus menyusun kayak menyusun segala sesuatu, kayak misal prioritas pertama kita harus mengerjakan tugas gini gini gini. Nah, justru itu akan membuat seseorang itu menjadi stres dalam hal ini tuh, karena dia harus tersusun, terorganisir banget. Jadi kayak misalnya jam 8 nih, jam 8 dia harus mengerjakan ini, tapi di sisi lain kerjaannya belum selesai, tapi jam 9 dia harus mengerjakan ini. Justru itu akan membuat dari diri kita itu terpressure sendiri sih. Jadi itu malah membuat orang itu kayak tidak puas akan dirinya sendiri, kayak kok aku belum selesai ya dalam kerja ini, padahal kan udah terjadwal gini. Itu akan membuat orang jadi kayak berpikiran tidak kompeten dalam suatu hal, sedangkan menurut beberapa orang itu akan lebih baik dan lebih bermanfaat. Jadi mau nih ngerjakan yang ini tapi tertunda akhirnya pikiran gitu. Iya gitu. Jadi manajemen waktu yang baik itu gimana sih Mbak? Yang pertama ya menurutku itu, jadi kamu buat daftar agenda dulu gitu. Jadi kayak misalnya agenda hari ini apa yang kamu harus lakukan, apa yang kamu harus selesaikan di waktu itu, tapi ini adalah yang poin-poin penting ya gitu menurutku. Terus yang kedua itu ngatur skala prioritasmu, karena sekarang ini kan mungkin banyak dari kita kan kayak bingung kan cara skala prioritasnya gimana, antara mengerjakan tugas, melihat film, nonton sama teman-teman, bermain sama teman-teman gitu. Nah jadi untuk sekarang itu perlu banget yang namanya ngeprioritasin suatu agenda, ngeprioritasin manajemen itu apa. Terus yang kedua itu menurutku apa ya, kayak misalnya ini sih, belajar kenal suatu hal yang lebih produktif. Terus Mengisi waktu luang. nah terus lagi jangan nunda-nunda waktu, dimana kalau itu justru tidak membuktikan kalau itu adalah manajemen yang baik kalau kamu menunda waktu. Jadi nanti akan skala prioritasmu akan berantakan. Terus yang kedua itu kamu harus fokus apa yang kamu kerjakan, jadi kamu nggak boleh yang namanya multitasking. Jadi menurutku multitasking itu ada plus minusnya sih, tapi untuk manajemen waktu multitasking itu masih dianggap buruk sih untuk beberapa kalangan ya, karena dimana kalau kamu multitasking berarti kamu akan mengerjakan ini, jadi itu tidak akan mencapai goalmu dalam menyelesaikan tugas itu tadi. Terus lagi itu kurangin
lingkungan meja yang tidak rapi. Biasanya kan orang-orang kayak misalnya lagi ngerjain sesuatu nih, lagi ngetik, terus tiba-tiba kamu ada kotoran gitu, kamu terdistract kan, justru itu akan membuat manajemen waktumu berantakan dan itu akan jelek. Terus apa ya, mungkin kamu harus menentukan deadline diri sendiri. Jadi kayak misalnya kamu ada tugas nih, kamu harus mendeadline-kan dirimu sendiri. Jadi oh, aku akan menyelesaikan tugas itu dalam 1 jam. Jadi kamu harus benar-benar fokus menyelesaikan tugas itu dalam 1 jam. Dan itu tidak boleh terdistract apapun. Manajemen waktu itu menurut Mbak ngaruh nggak sama itu Mbak? Ngaruh banget itu. Ya, dimana misalnya kita udah memprioritaskan suatu hal, kita mengagendakan beberapa hal. Jadi misalnya jam segini kamu mengerjakan tugas sampai jam segini, jadi aku mendeadline-nya diriku mengerjakan tugas sampai jam 8 malam, makanku cukup sampai jam 7 malam, itu aku harus tidur jam 9 malam. Justru itu metabolisme kita itu justru lebih baik gitu. Itu kayak kita itu udah tertata dengan bagus gitu. Tapi kan kita nggak memungkiri ya kalau misalnya nanti tiba-tiba kita begadang atau lihat film Banyak kan atau itu sih. ya itu benar kan, tapi justru itu kan habit yang jelek. Jadi manajemen waktu itu justru akan membantu kamu bagaimana hidupmu akan tertata lebih baik dan tubuhmu akan lebih baik lagi, lebih sehat. Jadi kayak misal bangun pagi, tidurnya tepat, makannya juga tepat waktu, itu akan merubah sih, akan merubah habitmu yang dulunya jelek menjadi bagus, Jadi rapi lah. jadi rapi gitu sih. Terus Baik Mbak, makasih untuk bincang-bincangnya tentang hari ini. Makasih juga ini